Hei, ada ibu yang komplain sama saya, Ustaz, sekarang banyak laki-laki yang selingkuh. Sebenarnya siapa bilang? Sama jumlahnya. Sama banyak laki-laki selingkuh sama perempuan. Kenapa bisa, Ustaz? Karena itu perempuan selingkuh sama laki-laki tidak mungkin selingkuh sama laki-laki sama laki-laki. Sama jumlahnya. Patuhi suamimu. Kenapa bisa, Ustaz? Karena ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum engkau dihisab lebih dulu. Ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum kalian diperiksa semua dosa-dosa. Maka taati suamimu. Dapatkan suamimu selamat kalau istrinya kurang ajar. Maka taati suamimu, hidupmu berkah. Ini perempuan sekarang dia lawan suaminya. Dia hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau tadarus setiap hari di rumahmu. Senin Kamis kau puasa, tapi suamimu tidak ridha dalam hidupmu karena membangkang. Jangankan masuk surga, baunya surga diharapkan bagimu. Dengar itu. Kau kira kamu menjadi laki-laki? Dibuat kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu gimana kau diberikan emas. Kau pulang kampung dihargai saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Dia rela itu jadi pembantu di kebun. Dia rela jadi sopir supaya apa? Supaya istrinya berharga di rumahnya. Maka hargai penghasilan suamimu berapapun itu jumlahnya. Bisa? Kalau orang kaya mau kalah kaya orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin tadarus, orang kaya juga bisa. Orang miskin sering Kamis, orang kaya juga bisa. Tapi orang miskin pergi haji, dia nggak tahu. Makanya kita berdoa mudah-mudahan makin banyak orang kaya yang mau ditempati rumahnya maulid. Banyak orang kaya di Berau ini belum tentu rumahnya mau ditempati maulid. Ya, doakan masih muda lagi, tapi senior lagi. Bapak tahu sakitnya sakaratul maut. Iblis alaihissalam pernah memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Allah berfirman, betulkah ingin merasakan? Iya. Panggil malaikat mencabut nyawa, cabut nyawanya Iblis, cabut nyawanya sebelum dihidupkan kembali. Lalu Iblis alaihissalam kumpul semua sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya
kali kuliti hidup bersama sakitnya sekarang mau. Ada yang pernah diikuti di sini? Ada? Oh, pernah sih satu. Baik, naik rohnya Rasulullah, meninggalkan paha sampai ke perut, menggigit Rasulullah sampai ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda, jaga sholatmu, jaga sholat kalian. Satu, jaga sholatmu. Nabi tidak mengatakan jaga rumahmu. Nabi tidak mengatakan jaga rumahmu, jaga kebun sawitmu. Tidak, Nabi katakan jaga sholatmu, jaga sholat kalian. Nih itu, jaga sholat dulu. Paling nggak sholat di keluarga, gara-gara nikah, bukannya mungkin coklat di bawah. Oh, beli-beli. Boleh Anda, tapi jangan gara-gara Anda tidak sholat, dongok namanya. Ini bukan biar koperasi. Ada yang kepala, ada yang dirinya sendiri di sini. Jangan kenapa lagi ada yang dirinya dan bilang seperti artis Korea. Artis Korea pakai jilbab bayi tinggal. Apalagi perempuan banyak tidak pakai jilbab, pakainya sholat gara-gara jilbab. Jilbab sakaratul maut. Kalian mau beda. Kasih tempat di sini. Jilbabnya 3 lapis. Kuning, biru, abu-abu, kasih yang seribu. Ada yang biru. Beda bor-bor lagi. Dan bisa lagi yang goyang-goyangnya nggak diikat. Ini katanya. Tapi rasanya buru-buru Pak, buru-buru. Oh, jaga sholat kalian. Ya, jaga sholatmu. Hayya sholat. Tinggalkan tokomu kosong. Saya pergi Itali. Tahu Itali? Tahu Itali? Tanjung Redep terus. Nggak perlu saya tahu bahasa Itali. Saya ambil HP ku, tunjukkan rumah makan yang halal. Nggak perlu bahasa Itali, bos. Kalau kalian mau sukses, perbaiki sholatmu. Bapak-bapak capek sudah kau miskin. Karena tidak sholat kau tidak lurus. Kalian mau sukses, sholat diperbaiki. Insya Allah kecil kasih Allah itu kecil. Diperbaiki sholatmu. Maka Nabi jelaskan jaga sholat kalian. Naik lagi tenggorokan Nabi melepas. Jaga wasiat Nabi yang kedua. Jaga perempuan di antara kalian. Jaga istrimu. Jaga anak gadismu. Bapak-bapak, jaga istri-istrimu ini. Kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami.
ini baru 10 menit lebih suaminya ada WhatsApp temannya. Cepat kamu sudah, cepat sudah, gak berhenti suamiku. Ada ibu yang komplain sama saya, Ustaz, sekarang banyak laki-laki yang selingkuh. Saya siapa bilang? Sama jumlahnya. Sama banyak laki-laki selingkuh sama perempuan. Kenapa bisa, Ustaz? Karena itu perempuan selingkuh sama laki-laki tidak mungkin selingkuh sama laki-laki sama laki-laki. Sama jumlahnya itu. Atuhi suamimu. Kenapa bisa, Ustaz? Karena ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum engkau dihisab lebih dulu. Ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum kalian diperiksa semua dosa-dosa. Maka taati suamimu. Tak bakal suamimu selamat kalau istrinya kurang ajar. Maka taati suamimu, hidupmu berkah. Ini perempuan sekarang dia lawan suaminya. Biar kita jidat gara-gara sholat. Kau tadarus setiap hari di rumahmu. Senin Kamis kau puasa, tapi suamimu tidak rida dalam hidupmu karena membangkang. Jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dan lagi ibu. Kau kira kamu menjadi laki-laki? Dibuat kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu gimana kau diberikan emas. Kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Dia rela itu jadi pembantu di kebun. Dia rela jadi sopir supaya apa? Supaya istrinya berharga di rumahnya. Maka hargai penghasilan suamimu berapapun itu jumlahnya. Bisa? Bapak-bapak yang punya gadis, jaga para gadis. Ya, jangan sampai kalau dicari itu ayammu yang gila daripada anak gadismu yang tak pulang malam-malam. Ayam jagonya hilang, ngamuk 2 ayam. Sekali anak gadisnya jam 10 malam pulang dan dicari. Jaga perempuan kalian. Yang ketiga kata Nabi, begitu naik di penghujung bibirnya, jaga sholat kalian, jaga perempuan yang antara kalian. Yang terakhir siapa yang disebut Nabi? Apakah Nabi sebut Aisyah istri beliau? Tidak. Apakah disebut Fatimah anak beliau? Tidak. Apakah disebut Hasan Husain cucu beliau? Tidak. Tidak satu pun yang disebut keluarganya. Tapi siapa yang disebut Nabi? Umat, kita semua. Begitu cintanya Nabi kepada kita, begitu sayangnya Nabi kepada kita semua. Akhir hidupnya pun beliau masih berhidup kita. Sekarang pertanyaan buat kita, sudahkah kita mencintai Nabi? Sudah mencintai Nabi? Nah, sekarang kalau cinta kepada Nabi, bagaimana cara mencintai Nabi?
menyertai Nabi dengan cara apa? Banyak-banyak menyebut namanya. Dulu sampai sekarang, kalau ada orang yang suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebutkan. Apa itu? Orang yang bisa bilang tumbuh-tumbuh, tumbuh-tumbuh. Coba, adek pernah kau jatuh cinta? Pernah? Sering. Lalu, dua perempuan artis yang suka betul. Sedengar saja namanya, Masya Allah, saya mau sekali sama dia, dia pun mau sama saya. Tapi mau minta. Itu kalau ada orang kita senang, jangankan lihat mukanya, sebut saja namanya sudah kita senang. Maka kalau Anda cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut nama. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Ayatullah selawat. Ibu-ibu, kalau sambil doakan ibu Nabi, jangan selalu bilang begini, Ustaz, ayo beneran, supaya cerdas anak Ustaz. Biar Ustaz siapa yang bacakan air minum anakmu, kalau ibunya nggak sholat, susah itu sampai kepala batu kau. Kita bisa sering mati. Datang 20 orang masing-masing saya. Ya, maka ibu kalau mau anakmu baik, doa sebaik-baik untuk anak dari bibir ibunya. Bukan dari ulama. Saya doakan anakku sejak kenal, tentu seikhlas. Ayo, tapi doa dari ibu itu yang paling ikhlas. Kenapa? Karena ibulah yang paling mencintai anaknya, karena ibulah yang paling menderita melahirkan anak. Suami nangis anaknya malam-malam, urus anakmu. Para sama-sama dingin. Kawan muda itu urusan orang tua. Coba lihat kalau ibu banyak yang tanya. Kadang-kadang dia pernah di pesawat, bawa tas kanan, bawa tas kiri, ada juga ranselnya, ada juga kesian anak itu. Begitu pakai sarung, ada lagi satu di bawah. Suaminya enak-enak jalan, itu laki-laki. Maka ibu paling sayang sama anak, maka doakan anakmu. Anakmu dari kekayaanmu. Tapi tidak mungkin doamu sampai kalau kau tidak sholat. Selesai sholat kau berdoa kepada Allah. Sebelum doa itu dikabulkan, syaratnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maksudnya doa, kunci pembukanya doamu adalah salawat kepada Nabi. Kau berdoa tidak dikabulkan Allah, apa sebabnya? Karena kalian tidak bersalawat kepada Nabi. Kau tidak salawat, maka doamu tergantung langit dan bumi. Maka sebelum minta kepada Allah, kau sebut dulu namanya Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik, ya Rasul salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah
Boleh begini. Oh. Oh. Niatkan ya Allah salawat ini salawat berkah ya Allah. Mudah-mudahan salawat ini terkabulkan doaku sehingga anakku bisa ada soleh. Baca sebanyak-banyaknya sudah itu minumkan anakku pagi hari sebelum segalanya masuk dan mau tidur kosong lagi. Boleh dengan keyakinan bukan air ini yang kasih kecerdasan aku, tapi doamu yang dikabulkan Allah karena kalian cinta kepada Nabi, maka Allah mengabulkan doa. Nah, selamat. Membayangkan suami yang lagi pergi merantau 2 hari dijemput tidak ada jawaban, 2 minggu hilang HP-nya, gak mungkin berusul, maka kau kirim salawat untuk ibu suami. Dengan salam baik, Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, Salawatullah alaih. Ya Allah, lindungi suami saya Allah. Ya Allah, tutup mata hatinya terhadap perempuan ya Allah. Palingkan hatinya kepada aku ya Allah. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 bulan. Wah.